Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Ya, Saya Rizwan Bu, dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Adiwangsa ya Bu. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini ingin memberikan sedikit penyuluhan nih Bu ya mengenai sakit darah tinggi atau hipertensi yang sedang Ibu derita. Biasanya Ibu kalau darah tinggi apanya yang sakit Bu? kepala. Kepala sakit ya Bu ya. Oke. Jadi nanti Bu, tujuan saya mengadakan penyuluhan ini adalah jadi nanti agar Ibu dan keluarga itu bisa sedikit mengerti Bu ya apa itu Ya, hipertensi atau darah tinggi itu ya Bu ya. ya, Jadi nanti keluarga pun bisa tahu apa itu hipertensi, terus penyebabnya apa ya Bu ya, apa namanya juga gejala-gejalanya apa saja, terus pantangannya apa gitu ya Bu ya. Jadi nanti saya minta waktunya sebentar apa ya Bu ya. ya. Ini saya kasih dulu, berikan dulu brosurnya Bu ya untuk dibaca-baca ya. Baik ya Bu ya. Jadi sekarang kita langsung aja Bu ya. Saya jelasin apa itu sih hipertensi atau yang dibilang darah tinggi ya Bu ya, kalau kita kenalnya kan darah tinggi. Jadi hipertensi atau darah tinggi ini Bu ya, suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140 per 90 ya Bu ya. Jadi keadaan itu kita kalau di medis kita bahasanya itu ada sistol ada diastol karena dia ada tekanan atas dan tekanan bawahnya ya. Jadi kalau sudah kita sering tensinya di atas 140 per 90, nah itu kita sudah harus wajib waspada ya Bu ya, itu sudah masuk dalam kategori hipertensi atau darah tinggi ya. Kemudian nah ini klasifikasi hipertensi itu apa saja ya. Jadi klasifikasinya itu kalau menurut WHO ini Bu ya, yang dikatakan normal itu tekanan darah normal itu yaitu di bawah 120 per 80 ya, itu dikatakan tekanan darah yang normal. Kemudian ada lagi Bu namanya prehipertensi, belum kategori hipertensi Bu ya, belum darah tinggi tapi sudah menuju ke sana gejalanya. Jadi itu tekanan darah 120 sampai 139 per 80 sampai 89. Nah, itu sudah masuk kategori prehipertensi. Itu artinya kita harus sudah mulai waspada. Gitu ya. Kemudian ada lagi hipertensi tingkat 1. Nah, ini kan sudah masuk fase hipertensi ya, Bu ya. Jadi tekanan darah itu berapa? Antara 140 sampai 159. Pernya 90 sampai 98. Kemudian ada lagi hipertensi tingkat 2 Bu, yaitu tekanan darahnya sudah lebih dari 160. Pernya sudah lebih dari 100. Ya. Oke, kemudian itu tadi klasifikasinya Ibu ya. Kemudian kita apa namanya? Kita lihat lagi di sini penyebabnya Ibu. Penyebabnya itu ada beberapa Ibu ya. Faktor risiko ini ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah yaitu ya. Jadi faktor risiko ini ada dua jenis secara garis besarnya. Oke, kita mulai dulu dari faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu riwayat keluarga. Nah, itu ya, adanya faktor genetik pada keluarga tentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Jadi hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium individu dengan orang tua dengan hipertensi yang mempunyai risiko 2 kali lebih besar. Ibu ya, jadi riwayat keluarga. Ibu riwayat keluarganya ada yang menderita darah tinggi, kira-kira ada nggak orang tuanya menderita darah tinggi Ibu dulu? Ada itu ya. Nah, kemudian ada lagi Bu jenis kelamin. Nah, jadi hipertensi ini cenderung ya lebih lebih terjadi pada laki-laki Ibu. Jadi hipertensi ini
dia lebih sering menyerang pada laki-laki, ya, karena dipengaruhi juga oleh eh, terlindungi perempuan ini terlindungi oleh penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Jadi salah satu penyakit jantung koroner. Perempuan yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau kadar kolesterolnya. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas terhadap perempuan usia premenopause. Jadi Bu, ada kadar hormon estrogen itu yang menyebabkan perempuan itu lebih sedikit terkena hipertensi daripada laki-laki, Bu, ya. Nah, kemudian Bu, yang terakhir adalah faktor usia yang tidak dapat diubah lagi, Bu, ya, karena hipertensi itu memang sering terjadi pada umur 30 sampai 50 tahun. Bu, ya. Kemudian kita beralih lagi ke faktor risiko yang harusnya dapat diubah, Ibu, ya. Ini lebih cenderung kepada gaya hidup, Bu, ya. Yang pertama itu stres, Bu. Stres itu meningkatkan tekanan darah kita secara spontan, Bu. Misal kita lagi banyak pikiran, lagi banyak kerjaan, itu secara spontan itu bisa menaikkan tekanan darah kita, Bu, menjadi sangat tidak normal, Ibu, ya, karena dalam tubuh kita itu terdapat hormon adrenalin yang dapat meningkat sewaktu-waktu, Bu, ya. Kemudian ada obesitas, Bu. Obesitas ini adalah kelebihan berat badan, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurang berolahraga, ya. Jadi ketika kita terlalu sedikit beraktivitas, kemudian terjadilah penumpukan lemak, jadi tubuh kita pun kurang, tak ada nutrisi, ya. Diet rendah garam akan sangat mengurangi risiko terjadinya hipertensi, ya Bu, ya. Kadar sodium yang direkomendasikan adalah tidak mengkonsumsi garam sebanyak 2-6 gram per hari, itu Bu, ya. Kemudian kebiasaan merokok bagi para laki-laki, merokok memang dapat menyebabkan peninggian tekanan darah. Kemudian konsumsi kopi dan kafein, Ibu. Jadi yang suka ngopi mungkin itu akan lebih sedikit berisiko terkena hipertensi, Ibu. Karena kopi juga berakibat buruk pada jantung yang bekerja lebih cepat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan di setiap detiknya. Nah, itu ya, itu adalah gejala atau faktor penyebab dari hipertensi itu tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tanda dan gejalanya, Bu, ya. Kita akan menjelaskan tanda dan gejala secara umumnya saja. Nah, yang pertama sakit kepala yang sering Ibu rasakan itu, kemudian rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, biasanya itu, Bu, ya, kalau sudah itu terasa pegal sekali, Bu, ya, mungkin. Terus pusingnya itu seperti berputar, Bu, ya, berputar ini jatuh, kadang berdebar atau itu juga terasa cepat, ya, Bu, ya. Kadang-kadang telinga berdenging juga, Bu, berdenging, gelisah, kemudian penglihatan itu mulai kabur dan akhirnya gampang lelah, ya, Bu, ya. Kemudian dari tanda dan gejala itu muncullah komplikasinya, Ibu, ya. Baik, Ibu. Kemudian untuk komplikasi dari hipertensi ini sendiri adalah, yaitu yang pertama adalah stroke, ya Bu, ya. Kemudian yang kedua ada encephalopati. Encephalopati ini lebih kepada kerusakan pada susunan saraf, Bu, ya. Kemudian ada infark miokard yang bisa kita sebut serangan jantung. Kemudian ada gagal ginjal, kemudian ada retinopati, ya. Kemudian cara mencegah dan mengobatinya, yang pertama ada terapi farmakologi, ya, yaitu dengan obat-obatan. Kemudian ada terapi oksigen. Kemudian ada pemantauan hemodinamik tekanan darah. Kemudian ada terapi non farmakologisnya, yaitu ada diet rendah garam, diet menurunkan berat badan, kemudian olahraga, kemudian menurunkan konsumsi kafein atau kopi, Bu, ya, bagi yang minum kopi. Kemudian ada jus mentimun, Ibu. Jus mentimun ini kaya akan kalium, magnesium, dan fosfor yang berfungsi menurunkan tekanan darah. Kemudian ada jus belimbing, sama kandungannya. Kemudian jus daun alpukat yang dapat juga membantu menurunkan tekanan darah pada ibu. Nah, baik Bu, sekian dari penyuluhan dari saya. Mungkin saya review sedikit, ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang sudah ditangkap tadi, Pak, dari penjelasan saya.
Baik, saya akan menjelaskan apa yang Bapak jelaskan tadi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90. Yang kedua, tekanan darah hipertensi lebih dari 140/90 normal, 120/180. Tanda dan gejalanya yaitu hipertensi, sakit kepala, pegal di tengkuk, dan jantung berdebar. Ya. Faktornya, ya resikonya itu keturunan jenis kelamin, usia, stres, obesitas, dan kurang olahraga. Yang kelima, komplikasinya itu stroke, gagal ginjal, serangan jantung. 6. Cara mencegahnya: 1. Kurangi garam, diet, olahraga, jus timun, dan bimbing. Itu saja. Baik, sudah lumayan Pak, sudah lumayan bagus itu, sudah hampir semuanya mencakup apa yang saya terangkan tadi. Baik, Ibu, ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelum saya tutup? Ada sekali pertanyaan. Ya, apa itu Ibu? Begini Pak, saya ingin tahu kenapa sampai bisa kita kena hipertensi. Apa penyebabnya? Tolong dijelaskan. Penyebabnya, baik. Dari sekian banyak penyebab yang tadi yang kita terangkan, saya tanya kembali ke Ibu dulu, tipe orang yang gampang stres atau makannya nggak teratur? Benar adanya. Berarti Bu, dua kombinasi itu, Ibu stres atau mungkin makannya nggak teratur ya, makannya nggak pantang ya Bu ya. Nah, itu adalah pemicunya Bu. Mungkin nggak terasa dulu Ibu waktu masih muda. Ketika di umur sudah 50-an seperti yang kita bilang tadi, nah itu baru mulai terasa Bu ya, efek-efeknya. Ibu mungkin tahunya dulu cuma kurangi makan garam. Ibu sampai lupa bahwa makanan yang kita olah itu tuh mengandung hal yang sangat asin Bu ya. Jadi nggak hanya asinnya saja, tapi semua olahan makanan kita itu kita atur kadar garamnya ya Ibu ya. Jadi sumbernya itu dari makanan yang sangat-sangat asin. Ditambah lagi mungkin faktor stres yang Ibu derita. Nah, makanya mungkin di saat sekarang baru efeknya sangat terasa ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu tanya apa itu faktornya, kita khususkan ke Ibu, yaitu tadi kemungkinan Ibu faktor stres dan kurang pengetahuan tadi ya, tentang makanan apa saja yang dipantang untuk darah tinggi. Gitu Ibu. Kira-kira. Begitu ya. Jadi di umur saya yang sudah 60 ini sudah banyak pantang yang harus makan. Harusnya sudah banyak Ibu ya. Ya, jangan makan makanan asin udah, itu yang paling gampangnya itu aja. Kemudian goreng-gorengan, makanan bersantan, semua yang produk yang olahannya sangat asin, kita bikin asin itu, nah itu kita kurang. Kalau bisa di seperlunya aja. Ya. Terima kasih atas jawaban yang kami tanya. Iya. Terima kasih kembali Ibu. Baik. Sekian Bu penyuluhan dari saya Ibu. Terima kasih kembali Bu ya telah meluangkan waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf Bu. Saya akhiri wabillahi